Enten alat pembagi air niku nggih sangat-sangat kesulitan kula. Daerah sini kan airnya nggak pernah jernih sih. Jadi kadang saya itu mandan mengeluh. Kalau saya mambu, rika mambet belet. Kalau untuk cuci pakaian putih itu bajunya semu kuning gitu. Kula ngombe niku nggih kudu njupuk adoh ngoten. Kalau saya kadang ngambilnya di Pancuran sebelah sana, yang Sari Wetan. Adus nggih, kula malah taksi adus mawon kula teng yang kolam. Ya dulu ya mungkin banyak orang pada gatal-gatal. Niku kolam niku kan kotor, sehingga kadang-kadang ana yang kena gatel napa niku nggih anu. Sejak tahun 80-an, tahun 80 kami menjadi warga desa Baseh di Grumbul Rabuk gitu namanya. Nah, di sana tahun 86 oleh masyarakat saya diangkat sebagai ketua RW gitu. Nah, pada saat itu ada satu kelompok pengguna air bersih, namun debitnya tidak mencukupi begitu. Nah, pada akhirnya antara kelompok utara dan kelompok selatan itu hampir bisa dikatakan setiap saat itu malah mereka berebut begitu. Kami berpikir ini bagaimana cara mengatasi, kita membuat agar ada satu alat yang aman gitu, tidak mudah diotak-atik, tidak mudah dirusak oleh warga dan tidak mudah dirubah-rubah. Gitu. Nah, setelah itu kami berpikir bagaimana agar air ini bisa dibagi secara merata. Dalam arti semua warga menerima dengan debit yang sama. Jadi kalau gede ya gede semua, kecil-kecil semua gitu. Nah, akhirnya kami temukan satu sistem yang pada akhirnya kami beri nama sistem tabung gitu. Teknik yang kami pergunakan itu kan otomatis kita punya dasar yang kita tahu semua, yaitu istilahnya bejana berhubungan. Itu yang menjadi pokok, menjadi dasar kami menemukan atau membuat sistem tabung ini. Sumber mata air itu kita salurkan melalui paralon, namun pada posisi yang paling rendah gitu. Setelah itu kita cor. Jadi air yang dari sumber mata air ini masih murni, tidak tercemar, tidak tercampuri dari air yang sumbernya dari tempat lain gitu. Nah, setelah dicor, yang tadinya di sini berupa sawah karena di babakan itu yang kita ambil airnya itu berupa sawah, persawahan. Nah, kita timbun kembali. Selanjutnya air dialirkan ke bak penampung 1. Ini di sini maksudnya untuk memudahkan kita mengontrol dan mengatur gitu. Dari sini air dialirkan ke pipa induk dan sampai ke paling ujung itu sudah tidak ada bak lagi gitu. Jadi bak adanya di penampung yang pertama ini, hanya 1 ini. Terus nanti sampai di satu kelompok yang di sana akan kita pasang tabung, itu kita buat tugu gitu. Nah, tugu ini fungsinya adalah untuk pengaman dari setelan paralon ini. Air naik ke atas,
Nah, nanti kira-kira berapa senti dari bagian atas ini itu kita kasih T dan air kita alirkan melalui pipa yang lebih kecil. Masuknya itu ke tabung begitu. Jadi sisa dari air yang sudah kita alirkan ke tabung ini masih tetap mengalir ke atas dan kembali ke paralon atau ke jaringan yang induk ini. Nah, terus agar tidak terjadi penyumbatan dan air tetap berjalan lancar, di sini perlu kita kasih sirkulasi udara yang kalau saya istilahkan adalah abras ini. Nah, terus air turun mengalir melalui jaringan induk ini untuk menuju ke lokasi berikutnya begitu. Kemudian di sana kita juga bentuk setelan atau bentuk tugu yang sama dengan yang ini dan seterusnya. Nah, nanti dari tabung ini itu kita buat di bagian bawah cucuk-cucuk. Itu di sini airnya cukup, debitnya cukup besar karena ada tekanan yang kita buat semacam pompa alami begitu. Jadi di saat air mengalir di sana pasti ada udara yang mengikuti, dan pada waktu berada di T ini udara ikut terbawa ke saluran yang menuju ke tabung. Nah, udara itu berfungsi untuk memompa setelah masuk ke tabung begitu. Nah, sehingga meskipun cucuk-cucuk ini kecil, itu airnya menekan kuat dan debitnya cukup begitu. Untuk selanjutnya itu disambung dengan paralon. Nah, paralon inilah yang menjadi tanggung jawab daripada konsumen, sehingga pengurus itu hanya bertanggung jawab dari sumber mata air sampai ke tabung, dan selanjutnya dari tabung sampai ke rumah sampai ke konsumen. Ini paralon ini adalah menjadi tanggung jawab konsumen, baik pengadaannya maupun perawatannya. Assalamualaikum. Ya, saya narik banyu lah. Jadi UPS itu unit pengelola sarana. Terus di bawahnya ada KPS, kader pengelola sarana. Pengurus induk itu bertanggung jawab dari saluran pusat, dari mata air sampai ke tank. Nah, tank itu ada yang bertanggung jawab, yaitu KPS ataupun kader pengelola sarana. Tarif awalnya 2.000 per cucuk per bulan. Sekarang jadi 3.000, jadi naik Rp1.000. Tunggal, kali, go. Sebagian besar itu untuk pemeliharaan. Selain itu ada juga untuk saatnya RT juga ada, terus yang narik juga kebagian, terus termasuk untuk sedikit kesejahteraan pengurus induk ada sedikit. Juga ada karena kami menggunakan air dari desa lain, itu desa sana juga ikut memungut dari tarikan yang kami limbahkan ke masyarakat. Setelah enten toya niki, alhamdulillah sakit cekap sedaya teng kaya arep kula adu sineng griya niku terus ngangsu kula mboten ngangsu. Lajeng nggih ngempenaken sedaya lah setelah ada air ini pembersihan. Mantep, marem gitu loh. Tapi ya kesehatannya juga terjamin. Mata air ini kan akan mengalir dengan lancar itu karena pepohonan di sekitar itu memang tidak rusak begitu. Nah, sehingga kami selalu memberikan pengertian pada masyarakat agar menjaga lingkungan. Kalau penebangan sela liar itu ya kita mesti adakan satu koordinasi dengan aparat setempat agar mereka juga menyadari masalah kerusakan itu akan merugikan kita semua begitu. Ya, sebentar.